Tidak ada jasad yang bisa lepas dari hasad. Tapi orang-orang yang mempunyai penyakit hati akan menampakkan hasadnya itu. Sedangkan orang-orang yang bersih hatinya akan menyimpan baik-baik hasadnya itu. Gitu, Pit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Smart Skill School. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Sahabat-sahabatku tercinta, terima kasih atas doa-doa dan ucapan duka citanya terhadap berpulangnya ibunda kami. Semoga diberi balasan pahala setimpal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yuk kita jemput Ustadz kita, Ustadz Adi Warman Azwar Karim. Ustadz, Assalamualaikum, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, berkah, bahagia ya Allah. Amin. Amin, alhamdulillah. Ustadz, beberapa hari lalu saya berjumpa dengan orang. Ini yang saya ingin tanyakan. Dia itu hanya berpikir tentang dia atau dirinya sendiri, dan kalau ada sesuatu atau apapun yang terjadi, apa untuk dia gitu. Jadi seperti dunia berputar untuk dia gitu, Ustadz. Masya Allah. Ya, kalau dalam ilmu psikologi ini kajian tentang ego sebetulnya. Tapi kalau dalam ilmu tasawuf ini kajian tentang tazkiyatun nufus, tazkiyatun nafs, atau kejernihan, kebersihan jiwa kita ini. Yang dalam ilmu tasawuf disebutkan ibaratkan cermin hati kita ini. Kalau cermin itu banyak kabutnya, bahkan kalau cerminnya sudah berkarat karena dosa-dosa yang kita lakukan, satu dosa yang kita lakukan, maka timbul noktah hitam di cermin tersebut. Begitu seterusnya, sehingga akhirnya cerminnya menjadi tertutup dengan karat-karat yang warna hitam itu, sehingga dia tidak bisa lagi mencerminkan kebaikan-kebaikan yang diberikan oleh Allah kepada dirinya. Nah, itu perlunya dalam ilmu tasawuf, namanya kebersihan jiwa atau tazkiyatun nafs. Dalam ilmu tasawuf, tazkiyatun nafs ini pilarnya, puncaknya itu ada dua. Puncak pertama namanya ikhlas. Ini adalah puncak ketika kita melakukan suatu amalan, suatu amal baik. Puncak dari perbuatan baik kita itu dalam ilmu tasawuf namanya ikhlas. Ketika kita melakukan amalan apapun, kita hanya mengharapkan balasannya dari Allah saja. Sedangkan puncak yang kedua, ada dua puncak. Yang kedua, puncak dari tazkiyatun nafs, puncak yang kedua namanya redho. Ini adalah suatu sikap kita untuk menerima apapun yang Allah tetapkan untuk diri kita. Nah ini, kalau dua hal ini terpenuhi, maka kita mencapai puncaknya tazkiyatun nafs. Benar ya? Tapi kalau baru satu, misalnya, kita jadi orang baik, ikhlas, banyak melakukan kebaikan, ikhlas. Tapi begitu dikasih cobaan sama Allah, dikasih musibah sama Allah, kita nggak kuat, kita gerundel. Kita tanya sama Allah, wahai Allah, saya kan selama ini udah jadi orang baik, kenapa saya dikasih cobaan begini berat? Nah ini, berarti dia belum mencapai dua pilar, dua puncak dari tazkiyatun nafs. Dia baru bisa jadi orang baik doang. Dia belum bisa menjadi orang yang menerima apa adanya semua ketentuan Allah untuk dirinya. Oke? Nah, di dalam ilmu tasawuf, ikhlas ini kita jabarkan pelan-pelan. Ikhlas ini menurut Syekh Nawawi Al-Bantani ada 3 tingkatan. Kita udah sering bahas ini. Yang pertama, ikhlas ketika kita melakukan suatu amal soleh, kita mengharapkan Allah balasnya sekarang di dunia. Tingkatan kedua, ketika kita melakukan suatu amal soleh, kita mengharapkan Allah balasnya nanti di akhirat. Dan yang ketiga, ketika kita melakukan suatu amal soleh, kita mengharapkan Allah tidak balas di dunia, tidak balas di akhirat, tapi kita hanya mengharapkan redhonya Allah saja. Ini untuk ikhlas. Redho, kita ambil sekarang dari Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Redho menurut Ibnu Qayyim Al-Jauziyah juga ada 3 tingkatan. Tingkatan redho yang pertama adalah redho bahwa la ilaha illallah. Nah ini kalau dalam kita sering sekali dengar hadisnya ini, raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Yang kayak waktu SD kita baca. Ini redho tingkat pertama.
yaitu keredoan kita menerima kenyataan bahwa la ilaha illallah, Allah lah satu-satunya Tuhan yang maha pencipta dan kita adalah makhluk yang sangat lemah. Ini redo tingkat pertama menurut Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Redo kedua menurut Ibnu Qayyim al-Jauziyah adalah redo menerima apapun ketetapan Allah untuk diri kita. Nah, ini mau dikasih musibah apapun, mau kita maunya A dikasih B, mau apa segala macam, pokoknya kita redo aja karena segala sesuatunya telah dituliskan di Lauhul Mahfuz. Allah Maha tahu yang terbaik buat kita dan Allah selalu memberikan yang terbaik untuk kita. Nah, ini redo tingkat kedua, yaitu redo untuk menerima apapun ketentuan Allah untuk diri kita. Dan redo tingkat ketiga menurut Ibnu Qayyim al-Jauziyah adalah ketika kita redo menerima redonya Allah. Nah, ini. Nah, kalau kita lihat sama ikhlas, tadi sama kan? Tingkat paling tinggi-tinggi ya. Kalau ikhlas tadi, kita nggak nyari apa-apa kecuali redonya Allah. Sama di redo, ini kita yang paling tingginya, redo ketika kita redo mendapatkan redonya Allah itu. Kalau dalam bahasa Qur'annya, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan maradiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Ini adalah puncak tazkiyatun nafs. Ikhlas ketika kita melakukan berbagai kebaikan, dan redo ketika kita menerima berbagai ketentuan cobaan di hidup ini. Di bawah itu, di bawah ikhlas dan redo, itu namanya sabar dan syukur. Di bawah ikhlas, namanya syukur. Di bawah redo, namanya sabar. Sabar, menurut Ibnu Athaillah, ada 4, udah pernah kita bahas. Yang pertama, sabar ketika kita dizolimi orang, kita nggak bales, tapi kita doa sama Allah, minta keadilan dari Allah. Yang kedua, ketika kita dizolimi, kita nggak bales, tapi kita tahan dengan sekuat tenaga kita. Karena Rasulullah SAW mengatakan, orang yang kuat bukan orang yang jagoan berantem, tapi orang yang kuat adalah orang yang mampu menahan marahnya ketika dia marah. Tingkatan ketiga, menurut Ibnu Athaillah adalah, waktu kita dizalimi orang, maka kita memaafkan orang tersebut. Wal'afa 'anin nas. Ini, kalau engkau maafkan lebih baik bagimu. Dan tingkatan sabar yang keempat menurut Ibnu Athaillah, ketika kita dizalimi orang, kita bukan saja memaafkannya, tapi kita balas idfa billati hiya ahsan. Kita balas kezaliman itu dengan kebaikan. Nah, ini. Itu yang untuk tingkatan-tingkatan sabar. Sekarang kita coba jelaskan tingkatan-tingkatan syukur. Jadi sabar, atasnya sabar, redho. Oke, syukur, atasnya syukur, ikhlas. Sekarang kita bahas yang syukur. Syukur menurut Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin ada 3 tingkatan. Tingkatan pertama kata Imam Ghazali di Ihya Ulumuddin adalah syukur dalam hati. Syukur dengan hati kita. Dalam hati kita bersyukur. Tingkatan yang kedua, yaitu ketika syukur itu kita ucapkan dalam bentuk lisan. Alhamdulillah wa syukurillah. Habis makan kita alhamdulillah segala macam. Sehingga orang-orang sebelah kita mendengar kita mengucapkan alhamdulillah. Waktu selesai makan, dia pun teringat. Kita mengingatkan. Ini kayak orang dakwah. Alhamdulillah, orang sebelah juga, oh iya, diingatkan supaya mereka juga ikut bersyukur terhadap makanan yang baru kita makan. Ini syukur tingkat kedua menurut Imam Ghazali. Dan syukur tingkat ketiga menurut Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin itu adalah syukur dalam bentuk perbuatan. Hati, lisan, perbuatan. Apa makna perbuatan? Wujud syukur dalam bentuk perbuatan adalah dengan meninggalkan semua larangan-larangan Allah. Kita diberikan kesehatan, ya jangan pakai buat maksiat dong. Kalau pakai buat maksiat artinya nggak syukur. Kita dikasih banyak rezeki, ya pakai untuk kebaikan dong. Jangan malah pakai buat yang haram-haram segala macam. Berarti nggak bersyukur. Nah, inilah sebetulnya yang dimaksud dengan tazkiyatun nafs. Puncaknya ada 2, yaitu ikhlas ketika kita melakukan berbagai kebaikan, dan redho ketika kita menerima berbagai cobaan hidup. Di bawah itu ada yang namanya syukur dan sabar. Di bawahnya ikhlas namanya syukur, di bawahnya redho namanya sabar. Gitu, Fit. Masya Allah, panjang lebar dan akhirnya saya baru mengerti
perbedaan antara ikhlas dan ridho itu sebenarnya? Ustadz, terima kasih atas waktu dan tausiahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.